Belajar lagi lah ya. Udah lupa aja, udah tua. Kamu usianya berapa? 36. Udah punya bini? Udah dong. Orang tua muslim semua apa? Muslim lah. Muslim kejawen apa bukan? Lu kejawen. Bukan, Muslim biasa. Tinggal di mana lu, Bre? Rumah di mana? Rumah tinggal di mana? Kayaknya kita pernah ngobrol dong, Bang Kian Santang ini. Iya, Abang tahu gua. kan? Saya di Oh belakang iya, nih. iya, dia ini Bang Andi ya. Dia ini saya jelaskan ya. Siapa ini dia ya? Kemarin itu namanya surga apa ya? Kemarin itu Kapling surga dia namanya. Saya ingat ini sebenarnya. Cuma dari tadi malas ngomong. Ini bro, lu itu kan kemarin ateis, ngaku ateis. Sekarang ngaku Islam. Lu itu kemarin sempat ngehujat si Edis, sempat gak suka sama si Edis karena si Edis mengatakan Tuhannya orang ateis itu adalah hawa nafsu. Lu nggak terima kan di situ. Sekarang kenapa lu ngaku-ngaku Islam padahal padahal lu tuh ateis? Aku Islam kok, gimana sih Bang? Ya tapi kan lu ateis, nggak bertuhan. Kenapa sekarang harus ngaku-ngaku lagi? Ini KTP berbicara. Enggak, gua nggak nanya KTP lu. KTP lu agamanya mau apa bodo amat. Tapi keyakinan yang lu anut sekarang ya, lu itu ateis, nggak percaya sama Allah. Ya Nggak KTP perlu kan gua- dari Islam KTP. Gua nggak nanya KTP, budeg lu. Gua datangi lu ke rumah lu. Datang sini ngopi kita. Ngopi, nggak punya kopi gua. Lu itu udah ateis, Bre. Nggak usah inilah, nggak usah bikin papan reklame lah, nggak usah. Ntar gua buatin batu nisan lu lama-lama. Kenapa lu masuk ateis? Gua tanya. Karena nggak ibadah. Lu itu pemalas. Lu rezeki pengen, napas pengen, nyawa pengen, istri pengen punya, anak pengen punya, tapi ibadah lu nggak mau. Lu itu botol. Kenapa lu nggak mau ibadah? Kenapa? Kan udah jelas. Lu suka dengan hidup kemiskinan ya? Lu itu sekarang tinggal di neraka loh. Menurut ateis, orang yang miskin itu tinggalnya di mana? Neraka. Neraka. Lu sekarang miskin kaya? Wah, saya tengah-tengah lah. Oh, nggak, jangan ngarang lu, jangan ngarang sama gue. Ya udahlah, makanya lu tobat, lu sadar. Kasihan anak bini lu. Anak bini lu Islam, taat. Kenapa lu pindah ke ateis? Kenapa? Kalau masalah bini itu kan dia kehendak bebas dia. Nah inilah salahnya lu. Lu itu, kalau di Islam lu itu seorang imam loh. Imam, kepala keluarga. Jangan sampai nanti anak keturunan lu kalau bini, anggaplah inilah. Ini nanti anak-anak lu. Anak-anak lu nih. Soalnya apa? Anak itu nggak ada bekasnya. Bekas anak gua tuh nggak ada yang kayak gitu. Kalau bini ada, ini bekas bini gua. Tapi anak-anak lu, darah daging lu, keturunan lu ini harus dididik dengan benar. Jangan sampai nanti keturunan lu itu cebong semuanya. Ayolah guys, lu hidup dengan semestinya. Layaknya orang Islam. Lu hidup. Biar apa? Biar harga diri lu di Ya keluarga. udah, saya tanya Bang ya. Menurut Abang bagus mana? Jadi ateis apa jadi Kristen? Dua-duanya sengklek, botol, nggak bagus. Gimana sih? Yang satu, dengerin. Yang satu nyembah manusia, yang satu nyembah botol termos. Lu mau pilih yang mana? Mau pilih sembah aqua galon? Siapa yang sembah aqua galon? Lu. Cara nyembahnya gimana cara nyembahnya? Cara nyembahnya kalau lu kehausan terus lu minum, itu yang lu tuhankan. Contoh, lu nggak punya duit, datanglah duit, ada yang ngasih, datang rezeki. Lu tuhankan itu duit. Bener nggak? Ya, semua orang juga begitu. Nah, iya, tapi kita nggak menuhankan duit kalau umat Islam. Ya kan ngaku-ngaku aja kan.
Maksudnya begitu juga. Apapun yang lu terima itu yang lu tuhankan. Tuhan lu banyak, tabung gas, aqua galon, padi, beras tuh, nasi, lu tuhankan, semua lu tuhankan. Mikir dong, lu harus mikir. Justru lu itu harus menuhankan siapa yang ngasih rezeki ke lu. Nah ini lu sengkle di sini. Misalkan gua ngasih duit ke lu, rezeki lu bukan dari Tuhan tapi dari gua. Pemikiran lu pasti gitu kan? Iya. Betul kan? Betul. Rezeki dari gua kan. Nah gua dapat dikasih sama Bang Juma, Bang Juma dapat dikasih sama Bang Handi, Bang Handi dapat dikasih sama Allah. Ngerucutnya tetap ke Tuhan, ke Allah. Gitu loh, pemikirannya harus seperti itu. Ya, tadi kan saya tanya Bang, kenapa manusia menciptakan Tuhan itu? Nggak ada manusia menciptakan Tuhan. Kalaupun ada, ya Gurunda, ateis dia Gurunda, saya udah tahu dari awal. Ateis adalah binatang yang memiliki akal. Habis saya habis disaci makin nih. Enggak bang, binatang itu adalah pun masih derajatnya tinggi dibandingkan ateis. Ya udah saya masuk Kristen aja lah. Sabar dulu. Ketika Anda mengaku sebagai seorang ateis, itu tandanya bahwa Anda adalah orang yang tidak percaya diri terhadap apapun yang ada pada diri Anda, termasuk kekuatan akal. Anda tahu nggak bahwa substansi kerja otak malam hingga otot malam dan juga darah yang ada pada diri kita ini sebagai manusia itu adalah sebuah gerak keteraturan mekanis. ngomong apa kamu? Jadi ketika unsur ini otak, Ngomong apa? kemudian otot, Mbak Suma. kemudian darah, itu adalah simbol gerak keteraturan jagat raya yang kemudian berada pada dalam tubuh kita. Jadi hakikatnya ketiga unsur ini adalah gerak kesempurnaan wujud eksistensi keilahian. Saya buktikan melalui pendekatan Al-Quran. Dalam kitab suci kami, Al-Quran surah ayat 16, diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Nah, cerminan yang saya katakan tadi, bahwasanya substansi cara kerja otak hingga otot dan juga darah adalah gerak keteraturan mekanis di dalam tubuh kita ini. Nah, kata Tuhan saya, aku lebih tahu, aku lebih paham tentang tiga mekanisme yang ada pada diri manusia daripada manusia itu sendiri. Saya buktikan. Ketika kemudian Anda memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu Anda mengunyahnya, fungsi Anda hanya memilih, lalu kemudian menghantarkan dengan tangan masuk ke dalam mulut, mengunyah. Habis itu Anda lemparkan masuk ke dalam tubuh Anda. Pertanyaannya, apakah Anda tahu apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi, cara olahan di dalam diri Anda sendiri. Itu diri Anda loh. Itu diri Anda. Itu menurut Anda adalah Anda yang menolak tentang eksistensi Tuhan. Yang menolak untuk tunduk kepada yang telah menciptakan kesempurnaan yang ada pada diri jasad Anda. Itu diri Anda loh. Anda memasukkan satu benda, entah itu nasi, entah itu ikan, entah itu sayuran, Anda hanya sebatas mengunyah. Setelah Anda masukkan ke dalam rongga tenggorokan Anda, turun ke bawah, apakah Anda masih punya fungsi untuk mengawasi hal makanan tersebut?
Jawab. Jangan berat-berat bang, nggak kuat bang. Enggak, saya bertanya sederhana. Ketika benda yang Anda kunyah tadi masuk dalam tubuh, apakah Anda yang kemudian mengetahui, mengurus benda yang masuk tadi? Terus menurut abang siapa? Itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Aku lebih dekat daripada urat leher manusia. Jadi manusia kepada urat lehernya dekat. Tetapi aku Tuhan jauh lebih dekat daripada itu. Kenapa? Aku yang mengatur segala sesuatu yang ada pada diri manusia tersebut. Bukan dia. Cara kerja otak. Anda punya otak. Apakah Anda yang menyusun kemudian ion-ion, ritme, gelombang, not, ketukan otak Anda? Sehingga dia menghantarkan huruf demi huruf, menguntai sebuah kata, lalu kemudian dilisankan, dan lisan Anda bergerak, lidah naik, turun, maju, mundur, kiri, kanan, untuk membentuk suatu vokal suara. Apakah Anda yang mengatur itu? Anda bisa mengatakan tanpa Anda harus mempelajari. Lidah Anda harus cekungkan ke bawah. Bibir yang atas Anda harus antarkan ke atas. Bibir bawah harus ke kanan dan ke kiri seimbang, sehingga melontarkan vokal berbunyi A. Anda yang mengaturnya? Anda yang menyusun gerakan itu? Atau itu secara spontan terjadi tanpa Anda harus belajar kursus bayar mahal-mahal? Anda bisa mengatakan A, B, C, D, E. Seperti Anda ketika ingin membentuk sebuah pola, Anda harus mengaturnya. Ini hanya dengan kata di dalam benak Anda tersusun, dihantarkan kemudian kepada saraf yang menghantar lidah, kemudian lidah mengetuk pintu bibir atas dan bawah, begitu juga udara yang kemudian dihantarkan keluar sehingga membentuk bunyi A. Apakah Anda yang membuat itu? Anda yang mengaturnya? Gimana kalau orang bisu? Nah, itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Ini sekarang saya berbicara kepada Anda. Apakah Anda yang mengaturnya? Ya udah, saya jawab jujur ya. Iya, saya yang mengaturnya. Kamu? Iya, terus gimana dengan orang bisu? Kamu yang mengatur itu semua. Inilah kebohongan. Jangan kau nutupi. Jangan kau nutupi. Bagaimana kau bisa membentuk vokal O? Apa yang kamu pakai untuk membentuk huruf tersebut? Dan bagaimana pula kau membentuk cekukan-cekukan dan gelombang lidah kamu itu sehingga bisa mengeluarkan huruf O? Kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Yang kau tahu cuma berkata, hanya memanfaatkan sesuatu yang dipinjamkan oleh sang pemilik. Itu hanya kau manfaatkan saja. Tanganmu bukan punyamu. Kata siapa tanganmu itu punyamu? Mulutmu juga bukan punyamu. Kata siapa mulutmu itu punyamu? Bahkan matamu itu juga bukan punyamu. Di mana kau buatnya? Di mana kau beli? Di mana kau pinjam? Gak ada. Bahkan sekedar untuk dirimu aja kau tidak tahu mana dirimu. Kau yang mana? Yang mana kau itu? Yang mana? Kau itu yang mana? Kau mengatakan inilah saya. Kau siapa? Kau adalah sesuatu yang tidak ada. Lantas kau mengatakan Tuhan itu tak ada. Lalu kamu berbicara dan bertanya menggunakan alat apa? Punyamu. Tuhan itu tak ada lah. Yang kau pakai berbicara itu punya kamu. Itu milik kau rupanya. Kau duduk, itu pantatmu rupanya yang kau pakai duduk. Kau sombong kepada yang menciptakan kamu. Sementara kau tahu sendiri, kau tidak tahu siapa dirimu. Yang mana dirimu coba?
Yang mana dirimu? Kau lihat di kanan, itu jarimu, itu tanganmu. Kau bawa, itu kakimu. Kau bercermin, lihat, itu matamu. Kau pegang rambut, itu rambutmu. Yang saya tanya, kamu itu yang mana? Kamunya yang saya tanya. Bukan tanganmu, bukan kakimu, bukan kepalamu yang kutanyakan. Kamu itu yang mana? Coba kau jawab. Iya, punyaku. Iya, yang mana? Yang mana? Kamu itu yang mana? Semuanya. Yang mana? Semuanya yang mana? Semuanya tubuh ini punyaku semua. Iya, itu punyamu menurutmu. Sekarang yang saya tanya kamunya. Kamu yang mana? Ya ini. Yang ini yang mana? Kau tunjuk ke mana? Semuanya yang ada di tubuhku punyaku. Itu punyamu menurutmu. Itu punyamu menurutmu. Itu punyamu. Yang saya tanya kamunya mana? Kamu yang mana? Kamu. Ini. Mana ini? Kau tunjuk kepada siapa? Gimana sih? Ya, loh. Kamu bingung. Dari ketiadaan kau anggap dirimu ada. Dari sesuatu yang tidak ada sehingga kau nampak ada. Tapi sebenarnya kamu itu hanya bias. Mana? Kau yang mana? Kau ini. Kau tunjuk. Yang kau tunjuk itu dadamu. Saya tidak tanya dadamu. Saya tanya kamu. Kamu mana? Beda tobat. Bantuin itu. Kamu mana? Kamu yang mana? Kau nunjuk ke dadamu. Itu dadamu. Yang saya tidak mau tanya. Saya tahu itu dadamu. Itu tanganmu. Itu kakimu. Itu lidahmu. Itu kepalamu. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya kamunya, kamu mana? Emang kamu ada? Kamu itu nggak ada, Cok. Kamu itu nggak ada, jadi kau jangan sombong. Apa yang ada pada dirimu itu kepunyaan Tuhan. Mana punyamu? Nggak ada. Tanganmu katanya, iya. Ini kaki saya, iya. Ini dada saya, bos, iya. Ini kepala saya. Emang siapa? Iya, saya tahu. Tapi yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya itu kamu. Kamu itu yang mana? Kamu itu yang mana? Abang mau jawaban apa sih, Bang? Dirinya sendiri semua. Tidak itu malah. digerakkan, bukan Allah yang menggerakkan mulut kita. Saya tanya kamu mana? Itu yang bertanya. Bang Jima. Dongoknya manusia penyembah ini. Jadi saudara, tidak pantaslah kita ini untuk sombong di hadapan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena kita berasal dari ketiadaan, lalu diadakan. Setelah kita diadakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan, itu tujuannya hanya untuk ibadah. Kamu lahir tahun berapa, Bung? Saudara Jeder? 89. 89. Sekarang kamu ada? Ada dong. Sebelum tahun 89 kamu di mana? Gak ada. Nah, nggak ada. Kamu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu sekarang diadakan. Kau nggak pernah bertanya itu. Kok saya ada? Siapa yang mengadakan? Apakah kamu yang mengadakan tanganmu? Kamu yang mengadakan kakimu? Sekarang ada. Dikasih tangan, dikasih kaki. Udah begitu gratis. Sombong kepada yang mengadakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara menemukan jati diri sendiri nggak ada. Mana? Oh, ini tanganku, tanganmu. Itu tanganmu. Kok bilang? Yang saya tanya bukan tanganmu, yang saya tanya dirimu. Berarti kamu tidak ada memiliki apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Apakah kau pemilik tangan? Tidak, buktinya tanganmu bisa menua. Kau tidak bisa kemudian membuatnya menjadi muda. Wajahmu mengkerut, rambutmu memutih, gigimu satu persatu permisi meninggalkan kamu.
Artinya kamu tidak punya kuasa terhadap tubuh yang kau punya itu. Karena kenapa? Itu bukan punya lo. Lo hanya dipinjamkan. Ini tangan ini bukan punyamu. Perutmu itu bukan kau punya. Itu pemberian Dia yang Maha Ada, yang tadinya menciptakan kamu dari ketiadaan menjadi ada. Kamu sendiri mengaku sebelum tahun itu kau di mana? Nggak ada. Berarti kamu adalah sesuatu yang diadakan oleh sang sumber yang mengadakan. Siapa Dia? Itulah yang disebut Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Dia yang mengadakan kemudian kita yang tadinya tidak ada menjadi ada? Cara kita berterima kasih apa? Sujud beribadah kepadanya, bersyukur. Sekarang saya tanya samamu, saudara Jedar. Kalau kamu dikasih seluruh isi bumi ini, kekayaan, harta, tahta, wanita, seluruhnya kau dikasih, tapi matamu dicungkil, diambil satu, boleh nggak? Kau pilih mana? Beli mata dong, Bang. Nah, berarti apa yang kamu kejar sampai kamu nggak mau sujud kepada Pencipta? Kamu kejar harta, padahal kamu lebih memilih biji matamu yang satu itu daripada bumi beserta isinya. Berarti bumi beserta isinya ini tidak ada harganya dibandingkan satu biji mata yang Tuhan berikan kepadamu. Bagaimana dengan hidung? Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan kepala yang lainnya? Terus kenapa kamu nggak mau sujud kepada Tuhanmu? Kamu menyombongkan apa? Tangan bukan punyamu, kaki bukan punyamu, semuanya bukan punyamu. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau risaukan? Ketika jasadmu itu sujud menyembah kepada Tuhanmu, apa? Apa yang kau takutkan? Sementara dirimu adalah punya Dia. Kamu gelisah, kamu gak khawatir, kamu ketakutan. Karena orang semua kaya, orang banyak duit, kamu tak punya. Lah, matamu itu kalau ditukar dengan isi dan bumi dan isinya, ternyata matamu lebih berharga. Berarti matamu itu adalah kekayaanmu. Kenapa kau tidak bersyukur? Ternyata kau adalah orang kaya. Kau punya mata, kau punya mulut, kau punya tangan. Berarti kau itu orang kaya raya. Dibandingkan mereka yang kau sebut bisu, dibandingkan yang kau sebut buta, yang tuli, yang tidak punya tangan dari lahir, yang tidak punya kaki dari lahir, yang gila dari lahir, yang lahir sudah jadi kambing, yang lahir dari perut kambing, yang lahir dari perut kerah menjadi kambing. Kamu lahir dalam keadaan utuh, diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim. Kenapa berat kamu sujud kepada Penciptamu? Apakah nanti kamu akan sujud setelah matamu diambil satu? Apakah nanti kau sujud setelah kau tiba-tiba ditabrak mobil, ginjalmu dicabut 2, kakimu nggak bisa lagi berjalan, baru kau mau mencari Tuhan? Tuhan itu tidak perlu dicari. Tuhan itu tidak perlu diragukan. Kenapa? Bukti adanya Tuhan, adanya dirimu. Kamu tadinya tidak ada, tapi menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah yang disebut Tuhan. Jangan jelek-jelek Bang Juma. Kenapa? Doa jangan jelek-jelek, yang baik-baik aja. Lah, kamu tahu nggak? Itu belum seberapa itu, Bung. Ketika kau sejenak masuk ke dalam liang kubur, kamu tak ada lagi urusan ke dunia. Sekarang itu kau sombong. Karena kenapa? Kamu masih memiliki kehendak bebas. Hari ini kau bisa saja memilih ateis, bisa memilih Kristen, bisa memilih kemudian Hindu, Buddha. Bisa, karena kamu masih di bumi. Jadi kau sombong. Ya suka-suka gue. Hari ini gue bercanda. Gue mau mengatakan saya bertuhan. Gue mengatakan gue Islam. Ya EGP. Gue ini bebas. Oke. Tapi ingat tuh, kamu digiring menuju kepada alam kubur. Dimana ketika kamu sudah ada di alam kubur, kamu gak boleh menengok ke belakang lagi. Kehidupanmu di bumi enggak. Kamu hanya berhadapan kehidupan berikutnya. Apa itu? Surga atau neraka. Kalau kau hidup di dunia ini memang enak. Kau masih bisa memilih, tidur aja deh, ngapain ke masjid. Ngapain? Enak kok. Iya, silakan aja. Tapi ingat, detik, menit, jam
hari, minggu, bulan, tahun menghantarkanmu kembali kepada ketiadaan. Di bumi ini, ketika kamu sudah tak ada, kamu berurusan dengan kehidupan akhirat. Orang di dunia yang belum mati masih senang-senang, masih tertawa-tawa. Anak-anakmu masih bermain. Istrimu kemungkinan menikah lagi. Tapi yang sudah ada di bawah tanah, kamu diperhadapkan dengan tanggung jawabmu ketika kau hidup di dunia tidak mengabdi kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kamu tak ada pilihan. Di alam kubur kau tak ada pilihan. Kau sudah di mana? Udah dikubur, paman. Lu mau ngapain sekarang? Boleh nggak? Aku nggak bisa, nggak ada pilihan. Satu-satunya kamu sisa berhadapan dengan urusan akhirat. Apa yang kau lakukan di bumi, itu yang kau panen di kubur. Kamu nggak sujud kepada pencipta. Sementara kau tahu Tuhan itu ada. Pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Tapi kau tidak mau beribadah kepadanya. Kamu capek. Apa sih sholat? Gak ada mendatangkan apa-apa. Sholat apaan sih itu? Ya itu ujian. Ingat. Manusia itu dikasih tingkat kecerdasan. Monyet kenapa gak disuruh sholat? Monyet kenapa kemudian sama seperti manusia perintahnya? Karena mereka tidak dikasih akal. Kamu dikasih akal. Tapi kau mau hidup seperti monyet. Monyet tidak ada perintah. Memang ada dua kelompok manusia itu. Ada yang beriman, ada yang kufur. Kalau Anda kufur, tak ada perintah yang mengikat engkau. Wahai orang-orang kafir, jangan lupa sholat. Tidak ada itu. Kafir ya kafir, hidup kayak binatang. Adapun kalian bikin aturan, ya bikin aturan sendiri, bukan firman Tuhan. Sedangkan orang yang beriman, hidupnya tertuntun. Hidupnya tertuntun. Kalau Anda mau beriman, ya tunduk kepada aturan Tuhan. Kalau Anda tidak mau beriman, ya keluar dari Islam. Hidup di luar Islam. Tapi ingat, kamu tidak hidup seperti batu. Batu pun akan musnah. Apalagi manusia, makhluk daging. Paling 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, paling lama 40 tahun lagi. Setelah 40 tahun kau di mana? Setelah 50 tahun, Anda di mana? Ini sekarang tahun 2025. Tahun 2125, semua yang mendengarkan saya sedang berbicara ini, itu sudah tidak ada di bumi. Tahun 110, 120, itu kita yang ada di sini yang mendengarkan ini, itu sudah tak ada lagi, sudah menjadi bukan lagi makhluk dunia. Ingat itu. Bayangkan itu, apa yang dunia alami pada saat 2110 nanti. Seperti apa anak-anak SD sekolah, seperti apa kendaraan manusia di bumi, seperti apa kemudian pesawat di bumi, seperti apa kemudian makanan orang di bumi. 2000 tahun 2200 kita sudah tak ada. 2100 kemungkinan kita sudah ada. Lalu kesombongan kita yang masih hidup hari ini ingin melupakan kepada pencipta kita. Itu adalah kejahilan. Itu adalah kebatilan. Itu adalah kezaliman. Hidup lu mau berapa tahun lagi ke depan? Habis itu kau menjadi manusia yang kaku. Jangankan kemudian dirimu nih, makanya saya tanya dirimu. Sekedar namamu saja, kalau kau sudah terbuyur kaku, kau sudah jadi mayat. Jangankan dirimu, jangankan rohmu, namamu saja hari ini jeder, itu sudah enggan, sudah malu, sudah nggak mau, sudah risih, sudah jijik, disandarkan kepada tubuhmu. Maka ketika kau mati, orang datang memandikan mayatmu, orang nggak mencari jeder, mana jeder? Nggak begitu. Jeder sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Namamu aja sudah jijik kepada tubuhmu. Apa kata orang ketika datang ingin memandikan jenazahmu? Apa kata orang? Mana mayatnya? Mana jenazahnya? Dia nggak bilang mana jeder. Nggak lagi. Namamu pun sudah jijik. Apalagi rohmu. Orang datang cari mayatmu itu, pindahkan jeder di sini biar kita mandikan. Enggak. Orang akan berkata, pindahkan mayatnya ke depan biar kita mandikan. Itu
sombong. Itu masih di bumi tuh, belum turun ke bumi, ke perut bumi. Orang sudah ninggalkan kamu di alam kubur, kau tinggal sendiri. Kan kabur kalau ditanya gitu, dinasehatin, memang anak durhaka memang. Belum juga apa-apa, lari. Memang nggak mau mendengar nasihat. Jadi nggak ada cerita. Orang yang bertuhan atau orang yang tidak bertuhan tetap mati. Orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan tetap mati. Orang yang beribadah atau tidak beribadah tetap mati. Maka saudara Jeder, kamu dengan saya itu sudah dapat dipastikan pasti mati. Bisa jadi kamu duluan baru saya, atau sebaliknya. Bisa jadi saya belakangan, kamu duluan. Begitu. Jadi tak ada orang yang bisa luput. Maka orang yang sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya orang adalah orang yang paling bijak terhadap dirinya sendiri. Jadi gitu saudara. Ya, kalau memang Anda Muslim, kembalilah kepada jalan yang benar. Anda tidak akan menjadi jelek hanya karena ibadah. Anda pun tidak akan menjadi tambah miskin hanya karena ibadah. Jatah Anda 24 jam sehari tidak akan dikurangi karena ibadah. Kembalilah kepada jalan yang benar, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian ruginya Anda menyembah pada pencipta. Pencipta langit dan bumi itu adalah Khalik, tidak serupa dengan makhluk. Sementara Edis itu nyembah makhluk. Masa kamu ikut nyembah makhluk? Manusia yang keluar dari kuburan pada hari ketiga, masa itu yang kamu sembah? Gitu Bung. Gunakan akal sehat, renungkan. Jangan kemudian Anda mempertuhankan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Aku nggak usah sholat, aku nggak usah puasa, ngapain? Ya, hidup ini ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jangan kita juga mau ikut menjadikan dunia ini surga. Melihat orang non-muslim itu mereka bahagia, mereka kemudian mencari hidup mewah, berfoya-foya, hidup ya serba canggih dan seterusnya. Lalu kemudian kita itu mau ikut-ikutan sama mereka. Tubuh kita, jasad kita ini itu tidak cocok hidup kekal di bumi. Di sini banyak penyakit. Di sini kita masih sedih, di sini kita masih menderita, di sini kita ada cemburu, ada iri, dengki. Tidak cocok tubuh kita sebagai muslim hidup di bumi ini untuk kekal. Cocoknya kita memang di surga. Umat Islam itu dirancang untuk hidup di surga, bukan dirancang untuk hidup di bumi. Kita hanya sementaranya di sini. Tugas kita di bumi ini hanya untuk memperbanyak bekal saja. Saya kira begitu dari saya. Semuanya saya serahkan samamu untuk kau renungkan, kau pikirkan. Jangan kau bercanda berkaitan dengan agama. Sekali kau keluar Islam silakan, tapi sekali kau Islam, menjadilah Islam yang taat. Belajar pelan-pelan. Begitu saudara. Jangan kau anggap mainan agama itu. Demikian untuk sementara. Silakan naikkan yang lain. Moderator sambil dicari oten-oten, dinaikkan oten-otennya. Lu biar di sini aja Jeder. Biasa juga sampai pagi sama gua. Wah, kayaknya nggak ada moderator di bawah.